Gimana kabarnya, Dek? Sehat? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua sahabat Fisabilillah yang sudah bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis kebaikan. Tentunya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan sahabat fisabilillah yang dirahmati Allah. Tentunya kami mengucapkan selamat datang dalam kegiatan ngobrol perkara iman di dalam ruang santai namun tetap bermakna, tempat kita belajar, berbagi, dan menata hati agar iman tetap hidup di tengah hiruk pikuk dunia. Sebelumnya yang kami hormati Desti Rahmadani selaku CEO Sahabat Fisabilillah. Kemudian yang kami hormati RD Muhammad Mada dan Ustadz Latif Mashkur selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati juga Saudara Izadin Abrizan selaku Qori pada malam hari ini. Dan tentunya sahabat-sahabat Fisabilillah yang sudah hadir di dalam majelis yang penuh dengan kebaikan malam ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita awali acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai penyejuk hati dan pembuka keberkahan. Sebelum saya persilahkan kepada Izadin Abrizan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Tentunya tilawah Al-Quran pada acara hari ini akan dibacakan langsung oleh Izadin Abrizam Alvaro yang lahir di Batam pada tanggal 19 November tahun 2018. Asal beliau dari Bandar Lampung dan beliau merupakan murid kelas 1 dari SDIT Anissa. Sebelumnya saya informasikan kepada seluruh peserta majelis Sahabat Fisabilillah pada malam hari ini bahwa Panti Asuhan Anissa ini didirikan tahun 2007 oleh Ibu Hajah Kartini SKM yang merupakan berdirinya Panti Asuhan ini. Panti Asuhan Anissa ini berawal dari sebuah rasa kepedulian terhadap sesama yang mana yang di lingkungan kita dan di Indonesia pada umumnya masih banyak anak-anak yang kurang beruntung yang perlu dibina untuk mendapatkan pendidikan seperti anak-anak yang beruntung pada umumnya. Disinilah Ibu Hajah Kartini SKM mengawali sebuah gagasan tentang pengetasan masalah sosial, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Tentunya ini buat seluruh peserta atau Fisabilillah yang ingin berinfak, silakan bisa langsung saja melalui rekening BRK Syariah di 1072 001571 atas nama Panti Asuhan Anissa. Tentunya terima kasih buat para sahabat Fisabilillah yang ikut serta untuk berbagi dengan Panti Asuhan Anissa yang tentunya didirikan oleh
Ibu Hajah Kartini SKM. Baik, tentunya langsung saja kami persilahkan kepada Izadin Abdizam Alvaro untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقطرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Sadaqallahul azim. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada saudara Izadin Abrizam Alvaro. Masya Allah, terima kasih. Semoga ayat-ayat yang dibacakan tadi menjadi cahaya bagi kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat Fisabilillah, selanjutnya kita akan menyaksikan video seremonial Milad Sahabat Fisabilillah. Tentunya ini sebagai refleksi perjalanan, perjuangan, dan rasa syukur atas langkah kecil yang Allah mudahkan hingga hari ini. Hadirin sahabat Fisabilillah, mari kita saksikan bersama. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action.
the Base Space Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih bisa bersama, dan komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah akhirnya sampai di usia 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalamnya ada begitu banyak cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Ada air mata yang sering jatuh, ada lelah yang pernah singgah, ada tawa, ada ragu yang sempat datang, bahkan ada detik-detik di mana kita merasa ingin menyerah, tapi justru dari semua itu kita belajar arti kebersamaan, ketulusan, dan kesungguhan. Bagi saya, perjalanan ini ibarat sebuah madrasah kehidupan. Kita bukan hanya belajar berbicara, tapi belajar mendengar. Bukan hanya belajar memberi, tapi juga belajar menerima. Kita belajar sabar, belajar memahami perbedaan, belajar menguatkan ketika yang lain lemah, dan yang paling penting, kita belajar bagaimana tetap istiqomah di jalan Allah meski banyak ujian yang menghadang. Saya sangat bangga dengan perjalanan ini. Bangga bukan karena kita hebat, tapi karena kita berusaha untuk tetap berjalan bersama dalam ikatan ukhuwah yang Allah satukan. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan sekedar program, bukan sekedar kegiatan, tapi rasa saling memiliki dan saling mendukung di jalan dakwah ini. Dan teruntuk Sobat Karamel Sahabat Fisabilillah, 5 tahun ini jangan pernah kita anggap puncak. Justru ini adalah awal dari perjalanan panjang yang masih menanti. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Mari kita jaga terus niat kita. Mari kita luruskan tujuan. Mari kita kuatkan kembali komitmen. Semoga komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini terus menjadi wadah yang membawa banyak manfaat, menebarkan kebaikan, dan menjadi salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin selama kita ikhlas, selama kita bersama, selama kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka perjalanan ini akan selalu diberkahi, dan setiap langkah yang kita tapakkan, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisinya. Mari kita jadikan 5 tahun ini sebagai bahan renungan betapa Allah telah menjaga, betapa Allah telah menuntun, betapa Allah begitu sayang pada kita semua. Semoga kedepannya Allah kuatkan lagi langkah-langkah kita, dan semoga kita tetap dipertemukan dalam kebaikan dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri hari ini dengan hati yang lapang sambil menatap esok dengan semangat yang baru. Semoga setiap doa yang kita panjatkan,
setiap kebaikan yang kita tanamkan dan setiap langkah yang kita tempuh selalu Allah ridhoi. Untuk semua sahabat Karamel yang telah membersamai, terima kasih atas cinta, doa, dan kebersamaannya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tanpa kalian, Karamel sahabat fisabilillah bukanlah apa-apa. Kalianlah ruh dari komunitas ini dan kalianlah alasan mengapa langkah ini tetap ada hingga detik ini. Cukup sekian, semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bermula dari sebuah niat kecil untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, lalu tumbuh menjadi komunitas besar yang bernama Sahabat Fisabilillah. Pada tahun 2020, Sahabat Fisabilillah lahir. Dari sebuah lingkaran kecil, lahir cita-cita besar memantaskan diri untuk bersama. Dari waktu ke waktu, kegiatan semakin berkembang. Ada kajian harian, infak Jumat, one day one quotes, dan one day one ayat, nobar Islami, hingga santunan. Semua menjadi bukti nyata cinta kepada Allah dan sesama. Setiap langkah, setiap pertemuan meninggalkan jejak yang indah. Kebersamaan menjadi kekuatan dan ukhuwah menjadi pengikat hati. Hingga akhirnya tibalah milad kelima, sebuah perjalanan penuh doa, usaha, dan pengorbanan. Bukti bahwa niat yang tulus selalu Allah kuatkan. Semoga sahabat Fisabilillah terus istiqomah menjadi cahaya bagi umat dan menebar manfaat hingga akhir hayat. Ya Habibi ya Muhammad. Kami mengucapkan selamat milad kelima sahabat Fisabilillah. Semoga semakin dekat, semakin kuat, dan selalu bersama di jalan Allah. Masya Allah. Tentunya kami mengucapkan selamat milad yang kelima. Fisabilillah, semoga istiqomah dan selalu berjalan. Masya Allah, semoga setiap langkah, niat, dan kebersamaan kita senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Sahabat Fisabilillah yang dirahmati Allah, tentunya kita ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, sahabat Fisabilillah, yaitu ngopi, ngobrol perkara iman. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai, namun penuh makna. Membahas iman, kehidupan, dan perjalanan hijrah bersama dua narasumber yang insya Allah luar biasa. Telah hadir bersama kita ada KRD Muhammad Mada dan Ustadz Latif. Tentunya semoga sharing malam ini menjadi pengingat bahwa iman itu perlu dirawat, ditemani, dan diperjuangkan. Mari sahabat Fisabilillah kita dengarkan bersama ngobrol tentang iman, ngopi bersama RD Muhammad Mada dan Ustadz Latif. Kepada KRD Muhammad Mada dan Ustadz Latif kami persilahkan. Oke,
teman-teman, sorry, mau nanya dulu. Ini suaranya kedengaran jelas atau patah-patah? Terdengar, Kak Muhammad Mada. Sudah terdengar, jelas. Yang lain, peserta sahabat Fisabilillah, terdengar nggak nih suara dari Kak Muhammad Mada? Kedengeran nggak guys? Jelas ya? Oke. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Nih, sebelum saya ngisi ya, minta maaf dulu karena saya tidak bisa menemani lama-lama teman-teman. Kebetulan memang jam 9-an itu saya ada agenda lagi ya. Jadi ya saya insya Allah saya usahakan menemani sampai jam 9 ini pun saya sempat-sempatkan karena memang ini adalah miladnya SF. Saya ini orang yang lumayan lama juga ngisi di Sahabat Fisabilillah dan saya lumayan tahu perjalanannya, maka milad ini bukan sekedar milad tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sesepuh, para alim ulama, para ustadz, para sayyid, para syarif, para habaib, para kiai, para gus, khususon yang paling saya hormati dan yang saya cintai, murabbi ruhina wa ajsadina, Sidi Gus Latif Mashkur Al-Bahri SHI yang sudah hadir di antara kita. Mata'anallaha fitulil hayah wa fid din wa fid dunya wa fil akhirah. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, founder Sahabat Fisabilillah, para admin, dan khususnya moderator pada malam hari ini. Saya serasa di MC-in nikahan ya, karena memang kayaknya rada profesionalan begitu. Serasanya di MC-in nikahan jadinya. Ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Oke, pertama dan utama, yang paling akan saya keluarkan kata-kata saya di pertama itu, kamu moderator, Gus Latif, guru saya tuh pengen ngucapin selamat milad, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, pada Sahabat Fisabilillah yang kelima ya, berajut cinta dalam dakwah. Artinya hari ini kita harus sadar teman-teman bahwasannya milad ini itu bukan sekedar milad yang memang benar-benar ulang tahun, tetapi milad ini itu adalah rahmat dari Allah. Karena orang istiqomah itu kalau di dalam beberapa literatur, satu istiqomah itu khair min alfil karomah. Jadi satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah atau 1000 kasih yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan. Jadi istiqomah itu bukan hal yang mudah, dan semoga miladnya bukan hari ini, bukan tahun besoknya lagi, tapi selama sampai pada akhir dunia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini Kak Vino, katanya kita temanya ini ya, ngobrolin iman di tengah ininya zaman ya, hiruk pikuk zaman ya, maksudnya ya. Benar Kak. Kalau Kak Vino sendiri nih, kalau Kak Vino sendiri tuh ngerasanya iman kalau di zaman ini tuh gimana kira-kira? Kadang suka goyah nggak sih Kak, karena banyak huru hara kehidupan gitu ya. Oh, betul. Kalau dibilang
suka huru hara yang memang suka goyang ya, karena banyaknya huru hara kehidupan, apalagi di zaman ini ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak karena prinsip saya adalah kalau saya depan guru tuh nggak boleh pakai jubah kebesaran. Jadi biar guru saya aja yang lanjutin nanti. Langsung aja ya Kak ya, supaya dijelaskan Iya. sama Ustadz Latif langsung. Gimana sih supaya di era zaman yang modern ini, di era zaman yang dunia suka berubah-ubah ini, iman kita tetap yakin dengan keimanan kita gitu ya, supaya menjalani kehidupan pun dengan tenang gitu, dengan rasa syukur dan lain-lain. Seperti itu, benar ya Kak Muhammad ya? Betul. Jadi saya rada pembukaannya sedikit aja. Jadi biar beliau yang menjelaskan ya Gus ya. Iya. Langsung saja ya, dipersilahkan kepada Gus Latif untuk secara langsung nih kita ngopi-ngopi bareng malam ini bersama sahabat Fisabilillah. Ayo guru, boleh guru. Apa gurunya lagi sibuk? Kalau gurunya lagi sibuk saya ngejelasin dulu nggak apa-apa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina sihah fil badan wa sihah fil iman wa sihah fid dunya bil barakah wan na'imiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya ya, pertama tetap kita bersyukur kepada Allah walaupun hari ini kita ketemu sama Kak Mada, Kak Vino yang gantengnya luar biasa ya. Masya Allah. Tapi tetap kita bersyukurnya kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini nggak boleh lupa. Mau duduk di majelis manapun, awali segala sesuatu harapan, doa, ilmu ataupun kebaikan dengan sholawat. Sebab kita bukan orang dalam, yang orang dalam Kanjeng Nabi. Betul nggak tuh? Yang orang dalam Kanjeng Nabi. Kita bukan orang dalam. Doa aja nggak pakai sholawat, batal doanya. Sholat nggak pakai sholawat, batal sholatnya. Apalagi haji umroh, ya itu kagak pakai sholawat, ya batal. Intinya kita butuh syafaat dari Kanjeng Nabi. Ini judul mantep banget hari ini. Ngomongin iman di era dunia apa ya? Gimana tadi judulnya? Wan Mada apa? Ngomongin iman di tengah hiruk pikuknya dunia, kurang lebih begitu guru. Oh, iya. Ngomongin iman di ruang lingkup dunia yang capek apa gimana tadi tuh judulnya ya. Saya sih belum ada persiapan, tapi insya Allah apa yang saya ucapkan insya Allah bisa menjadi motivasi buat saudara-saudara kita semua. Timbul pertanyaan, dunia aja capek apalagi kita gitu loh. Dunia udah capek, no, lihat teman kita, saudara kita, keluarga kita di Sumatera capek. Ya, capeknya apa? Udah dikenain musibah. Itu bukan mereka tidak beriman, bukan mereka tidak memperbarui iman. Tapi karena tidak ada yang namanya perspektif iman dalam kategori kepemerintahan. Gitu. Orang yang beriman itu bukan orang yang kecil-kecil aja kayak kita nih, orang miskin, kagak gablek duit, ya kerjaan seleboran, misalkan begitu ya. Iman bukan cuma di tempat begitu. Tapi yang namanya iman ya penguasa kudu beriman. Sebab adilnya Indonesia, terstrukturnya yang namanya alam yang baik dari orang-orang yang beriman. Itu. Kita nggak usah lah jauh-jauh ke Indonesia, kita ke diri sendiri dulu. Kan kalau kata Gusti Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita bangun diri kita dengan iman di era
modern yang apa-apa tuh gampang malesnya, apa-apa gampang ngedonnya, lebih gampang ngerjain maksiat timbang ibadah, lebih gampang nongkrong timbang ngumpul di majelis taklim. Ya. Orang yang beriman itu bertahan dalam 3 hal dan harus mengingat 3 hal. Ini boleh dicatat ya, saudara semuanya, kawan-kawan semuanya. Bertahan dari 3 hal dan harus mengingat 3 hal. Ini 3-tiganya sama. Orang yang beriman pertama ya, alim ulama sepakat ya, la najata minal maut. Orang yang beriman tahu dia kagak bakalan selamat dari maut, dari mati. Orang alim mati, orang kaya mati, orang soleh mati, apalagi orang yang brengsek. Kan bahasanya begitu. Kalau udah tahu kita di dunia bentar doang, paling kagak 63 tahun, ada bonus dikit jadi 65 tahun, kan alhamdulillah. Lah berarti kita tahu nih, kita bakal kembali ke Gusti Allah, kudu punya bekal. Bekalnya apa? Ya bekalnya kata Gusti Allah ya yang gampang-gampang aja. Apa yang kalian mampu aja, nggak harus kita ibadah kayak orang alim, kayak ulama, kayak habaib yang setiap ibadahnya Masya Allah. Nggak perlu. 5 waktu yang wajib, tutup aurat, syarat rukun terpenuhi, oke. Puasa wajib Ramadan cukup. Ya, bayar zakat kalau ada duitnya. Orang fakir kagak wajib bayar zakat. Pergi haji kalau punya duit, kalau mampu, kalau kagak ya kagak apa-apa. Kan begitu simpelnya. Kata Gusti Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bahasa kita nih manusia, bahasa kita. Kalau mau beriman bertakwa, ya udah semampunya aja, nggak usah maksain. Nabi juga kagak demen maksain. Udah pun maksain, ilmunya kagak tahu, makin kagak gablek nanti. Gitu. Jadi memang dalam hal seperti ini kita harus membangun ghirah. Ghirah itu semangat. Semangat pada diri sendiri walaupun kita tahu kita bakal bertemu dengan maut, kita bakal bertemu dengan kematian, tapi setidaknya kita punya bekal. Ya. Bekalnya itu gimana Ustadz? Nah, ini saya kasih gambaran. Sampean mau pulang kampung Idul Fitri ceritanya ya. Ini sampean pulang kampung Idul Fitri kan kudu bawa bekal. Yang naik mobil ya kudu buat beli bensin, etol buat makan, kemudian nanti berapa minggu di sana, balik lagi misalkan ke kampung halaman, itu kan butuh bekal. Kurang dari bekal nyiksa diri namanya. Kan begitu ya. Jadi yang pertama kita harus tahu la najata minal maut, gak akan kita itu selamat daripada maut. Orang yang beriman ingat tuh. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, mau maksiat, ingat oh ya Allah, kayaknya kita nggak bakalan lepas dari mati. Kalau bisa matinya jangan dalam keadaan maksiat. Mau maksiat kagak jadi karena ingat mati. Gitu loh. Kan gini, maksiat sama ibadah tuh sama-sama unik. Maksiat itu kita rancang dengan baik, sedangkan ibadah juga kita rancang dengan baik. Bedanya maksiat nggak pakai syarat rukun. Pisahin aja duit buat maksiat cukup. Tuh kalau maksiat. Tapi kalau ibadah ada syarat, ada rukun. Memang agak ngejelimet. Ya, pahalanya nggak kelihatan, tapi kan ganjarannya udah pasti. Tapi kalau maksiat enak memang. Kita menikmati daripada maksiat yang kita jalankan misalkan. Tapi kata Gusti Allah, ente ketipu nih sama setan. Kalau dalam Quran kan gurur namanya. Gurur itu tipu daya setan. Setan itu punya dalil. Apa dalilnya setan? Ya, ad-dunya nakdun wal akhirah nasib. Dunia itu cash, enak. Langsung bisa dinikmatin tuh kata setan. Kita tuh tertipu di situ. Mentang-mentang enak langsung bisa dinikmatin, kita jalanin. Padahal kita lagi ketipu sama setan. Wal akhirah nasiah. Akhirat itu kasbon, kagak jelas. Mau sholat ribuan rokaat, pahalanya kagak kelihatan. Puasa juga sama begitu. Kan kasbon, dikasihnya ntar di akhirat. Kata setan, udah kagak usah dah ngikutin akhirat, kagak enak.
kagak jelas. Itu kan kata setan begitu tuh. Nah, sedangkan kita masih tertipu dengan dunia kita. Gitu. Alangkah ruginya bagi orang-orang yang beriman kalau dia nggak tahu esensi daripada kita ingat kematian, atau kita beriman tapi kita nggak punya bekal. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama ini sepakat bahwasanya ya, la salamata min kalamin nas. Nggak ada di antara kita yang selamat dari omongan manusia. Kita mau jadi orang baik ya diomong, jadi orang kagak baik juga diomong, gitu loh. Tinggal kita maunya baik yang mana nih. Kalau kita baik dalam positif, ya omongan kita walaupun dijelekin orang, difitnah sama orang, tapi kita punya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ganjaran luar biasa. Tapi kalau kita jadi orang yang buruk, diomongin sama orang, matinya aja nih masih disumpahin sama orang itu, gitu loh. Itu kalau seandainya kita terlalu fokus dengan kesenangan tersendiri. Jadi imannya tuh dikesampingin, yang penting mah asal senang, walaupun ibaratnya tekor gitu ya, tekor asal tersohor gitu, padahal mah kagak baik juga begitu, gitu kan. Tetap jadi omongan, jadi ulama ya diomong, jadi habaib ya diomong, jadi MC misalkan Kak Vino, ganteng banget kan diomong begitu, ya kan. Iya diomong. Terus ada yang bilang ganteng, terus ada yang bilang ini culun amat sih orang nih pakai kacamata gitu. Ada aja pokoknya usil, mulut manusia tuh usil, gitu loh. La salamata min kalaminas, kita nggak bisa yang namanya terhindar dari omongan manusia. Sebagai orang yang beriman harus punya harus punya filter. Dimana kalau kita diomong ya udah biarin, yang penting apa yang kita berikan dan apa yang kita tanam itu kebaikan. Selama kebaikan yang kita tanam, diomong jelek juga itu tetap isinya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang beriman tuh bedanya. Makanya di zaman sekarang mah orang gosip itu udah banyak, udah kagak aneh. Bikin status jelekin orang tuh udah kagak aneh, gitu kan. Jangankan presiden, ya ulama juga dijelekin ada, habaib ya dijelekin juga ada, gitu kan. Teman sendiri main singgung-singgungan di status juga banyak, jadi udah kagak aneh, gitu. Makanya la salamata min kalaminas, nggak ada yang selamat dari omongan manusia. Sampai hakikatnya seorang Nabi Muhammad SAW masih diomong sama pamannya. Nabi Muhammad diomong sama pamannya ya, ketika Isra Mi'raj, turun dari Isra Mi'raj masih sepertiga malam habis subuh, ditanya, wahai Muhammad, habis dari mana? Oh, saya habis Isra wal Mi'raj, saya naik ke lantai ke-7, ke langit ke-7 katanya. Apa kata pamannya Nabi? Gila lu Muhammad, lu gila, bener, makin kesini makin gila gitu kan. Ngaku-ngaku ke langit ke-7, terus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekelebatan, mana ada orang bisa begitu, gitu kan. Diomong tuh Kanjeng Nabi. Makanya la salamata min kalaminas. Yang ketiga terakhir, ini kalau dicatat bisa buat bahan khutbah, bisa buat bahan ceramah ini. Alhamdulillah. Gitu. Kemudian yang ketiga ini ada namanya la salamata min kalaminas, itu yang kedua. Yang pertama itu la najata minal maut, ya tidak akan selamat daripada maut. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita hidup di era modern ini, ya, dimana kita itu harus menetapkan takwa kita, iman kita di atas zaman yang penuh fitnah. Mau kagak mau, tuh iman tuh takwa kudu dikembangin, gitu loh. Jangan sampai ada gurunya, ada majelis taklimnya, ada yang namanya tempat buat kita belajar, tapi kita kagak mau nyamper, sehingga kita bodoh amat sama diri sendiri. Sehingga kita nganggap diri sendiri, ya udahlah gue mau begini-begini aja bang. Namanya juga gue mau begini-begini aja, udah dah. Sholat nitip ya, Jumatan nitip, Jumatan nitip, ya Allah Gusti. Ya, karena saking
Saking dia bodoh amat sama diri sendiri. Padahal kata Nabi kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita tuh nyari ilmu itu mulai dari lahir sampai kita mati. Apa hukumnya bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama, sedangkan dia menuntut ilmu kedokteran, menuntut ilmu ekonomi, menuntut ilmu arsitek dan lain sebagainya? Apa hukumnya? Sedangkan dia ibadahnya itu masih belentang-belentong, dia tahiyat terakhir kagak tahu bacaannya, dia baca Fatihah masih belum fasih. Kayak tadi adik kita kan, baca Qurannya, oh masya Allah. Andaikan dididik dengan baik, kita punya anak seperti itu sangat bangga orang tua. Agak gedean dikit itu pasti punya tahsin dan nada yang baik, lagu yang baik. Misalkan agak gedean lagi, wah saya senang sama Imam Sudais ceritanya. Ya, adik kita yang tadinya pakai kiroat tahsin yang seperti halnya biasa, kemudian di-up kepada kiroatnya Sudais gitu kan, itu menjadi hal yang wah masya Allah, orang tua makin bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Terus dipelajarin, akhirnya dia menjadi seorang yang bisa meningkatkan iman dan takwanya lewat Al-Quran. Cerdasnya kita tuh beda-beda loh. Ada yang cerdas di ujung pulpen, ada yang cerdas di ujung obeng, ya. Ada yang cerdas kita di ujung lisan, ada yang cerdas kita lewat Al-Quran, ada yang cerdas kita lewat khidmat kepada guru, gitu. Jadi cerdas kita beda-beda. Jadi jangan mengejas orang tentang kekurangannya masing-masing. Akan tetapi kita harus perbaiki diri kita di era zaman yang penuh fitnah ini, di akhir zaman, supaya iman kita bertahan walaupun dunia lagi capek-capeknya. Kita capek nggak apa-apa, capek ibadah. Tapi walaupun kita capek ibadah, bosan dengan aktivitas kita tiap hari. Contoh misalkan Kak Vino begini, pagi kerja, habis subuhan, jamaah subuh, Kak Vino kerja. Kak Vino kerja, pulang kerja jam 5. Ya jam 5, sholat asar di jalan, terus misalkan sampai rumah maghrib, sholat maghrib, habis itu nunggu isya, baca Quran misalkan 1 ayat 2 ayat, habis itu isya, sholat isya, tidur ceritanya. Besok begitu lagi, kan orang dewasa kan mikirnya gini, lah bosan amat kita ya, bosan amat begitu-begitu mulu, kita punya aktivitas yang lain kayak healing, kayak jalan-jalan, kayak kali-kali kayak ya Allah, healingnya ke Mekah, ke Madinah gitu kan ya. Iya, kita healingnya begitu-begitu aja ya, kerja, ibadah, makan kalau lapar, haus kalau minum, tidur kalau ngantuk, kan begitu-begitu aja tuh. Tapi di dalam aktivitas kita yang seperti itu di akhir zaman, ini adalah orang yang mempertahankan imannya di dunia yang capek. Gitu loh. Kita capek dengan aktivitas kita begitu, bosen dengan aktivitas begitu, tapi Gusti Allah nggak pernah bosen memberikan pahalanya kepada kita selaku umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu aja kali ya, terkepanjangan nanti Wan Mada nggak kebagian. Mungkin Kak Vina juga kayaknya tuh ada yang pengen diomong apa gitu. Kak Vina mau ngomong apa tuh, makanya apa tuh, saya bingung juga. Ya. Nanti kalau soal tanya-tanya atau diskusi, nanti sahabat Fisabilillah tentunya dipersilahkan buat tanya langsung dengan Bapak Ustadz Latif dan Kak Muhammad Mada. Ya, mungkin itu saja dari Al-Fakir. Kita kembalikan ke Kak Vino dan Kak Mada. Semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di majelis taklim ini, merayakan miladnya sahabat Fisabilillah, menjadikan satu keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, yang belum punya jodoh biar dikasih jodoh yang soleh dan soleha, amin. Yang belum punya anak dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Dan amin. Kita semua yang belum, ibaratnya belum ada greget hijrah dengan serius, dikasih sama Allah, nih jalan hijrah yang baik nih teman-temannya, udah circle-nya ini aja, jangan pindah-pindah, gitu maksudnya ya. Jadi semoga kita semua yang ada di sini tetap Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Allah berkahkan umur, berkahkan rezeki. Yang belum kerja biar Allah kasih kerjaan yang halalan, thayyiban, rezekinya barokatan kathiron,
min haitsu la yahtasib. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Latif. Selanjutnya kami persilakan kepada Kak Mada. Oke, baik, terima kasih Kak Vino, terima kasih Gurunda Gus Latif Masykur Al-Bahri bin Al-Mafur lagi Hajidul Bahri Mugi Masalah Mufitul Hayah. Sedikit teman-teman, saya sebenarnya malu jujur malu banget karena memang lagi ada 2 guru yang ngamatin. Jadi itu tadi ada Gus Latif, satu lagi ada namanya Ustadz Ahmad Kurniawan. Itu saya anggap ya saya punya syuyukhona juga. Cuman izin para guru-guru, izin para mualim, hari ini saya nggak pakai pakaian kayak Ustadz ya Kak Vino ya, bahkan nggak pakai koko gitu. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya, karena saya nggak kayak Gus Latif, saya nggak kayak Kak Vino tuh kan yang udah pakai koko ganteng ya kan, udah kayak koko Cina tuh kalau biasanya yang di pick tuh kalau kata-kata Gen Z ya kan. Kamu ada bisa aja ini. Cuman saya nih pakai pakaian kayak gini justru karena saya merepresentasikan Gen Z. Jadi saya pengen coba metode dakwah baru yang ya udah saya pakai pakaian santai. Saya anggap aja saya temannya teman-teman karena saya belum merasa pantas dipanggil seorang muallim karena jujur al-fakir tuh ilmunya masih sedikit sekali di hadapan kalian. Dan ini juga emang kayaknya sahabat fisabilillahnya yang rada bahlul dikit ngeliat saya kayaknya berilmu banget, padahal enggak. Ini Kak Mada ini sepertinya merendah untuk meroket ya teman-teman fisabilillah ya. Waduh, tidak merendah untuk meroket Kak, tapi lebih ke merendah untuk mendapatkan ridho guru dan Allah kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Teman-teman, jadi gini. Kalau saya bilang akhirnya kenapa sih Gen Z itu ngebahas ngopi ini gitu, harus banget ada di ngopi ini. Kalau kata beberapa ulama, kita definisikan dulu iman. Definisi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan sekujur anggota tubuh, dipercaya dengan hati, yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Jadi naik yazid dengan bitoah, dengan ketaatan, wayan pus bil maksiyah, dan turun dengan kemaksiatan. Artinya apa sih teman-teman? Iman ini itu bukan suatu yang menetap, tapi suatu yang dinamis, bukan statis. Jadi dinamis itu suatu yang nggak pasti, bukan yang statis atau menetap situ-situ aja. Nah, iman tuh nggak kayak gitu teman-teman. Jadi iman tuh ibaratkan kayak kamu kadang-kadang bisa berantem sama kamu punya kasih. Nah, cuman gimana caranya kamu balik itu adalah cara kamu sendiri. Tapi ketika kita bicaranya iman di zaman ini tuh susah banget teman-teman. Iman di zaman ini tuh rada rumit. Kayak misalnya Kak Vino, wallahu a'lam udah nikah atau belum ya. Kayak misalnya Kak Vino gini, Kak Vino bilang, semisal Kak Vino jomblo ya, semisal ya, walaupun emang kayaknya nggak mungkin deh kalau beliau jomblo deh, karena rada cakep, mukanya rada menjual. Semisal Kak Vino bilang kalau duh bosan ya jomblo ya, atau duh nggak semangat deh gara-gara ibadah tuh nggak ada temannya. Nah akhirnya di situ iman terbentuk karena kebanyakan ngeliat FOMO TikTok. Akhirnya jadi teman-teman, kalau kata para ulama, gimana sih cara menjaga iman di zaman yang segini gedenya fitnahnya? Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah, dengan mengingatku tatma'innul qulub. Maka tenanglah hati kalian. Jadi kalau di dalam ilmu balaghah, ala itu, kata-kata ala itu adalah simpelnya ya, itu adalah penegasan secara tegas. Kayak Allah tuh ngomong, nih dengerin nih. Allah bilang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kalian mengingat Allah, maka hati kalian itu jadi tenang. Nah, akhirnya itu teman-teman. Itu yang harus kita pegang. Dimanapun kita, lagi apapun kita, coba teman-teman mudzakara lillah. Atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Terus habis itu apalagi sih teman-teman?
yang menyebabkan akhirnya hati kita itu gak bisa terlalu beriman gitu. Karena gini, kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu salah satu kitab yang banyak dipelajari oleh ulama-ulama kita, ya, terkhususnya ya para guru-guru kita banyak mempelajari, dan saya sedikit menukil dari kitab itu. Kata Imam Ghazali itu gini, hati itu kayak cermin, dia itu bukan pecah karena debu, tapi kotor karena kelalaian. Jadi kadang-kadang teman-teman, yang bikin iman kita itu down, itu bukan karena apapun, tapi karena kelalaian kita sendiri. Akhirnya itu keadaan yang disebut dengan futur atau turunnya iman. Bukan berarti mati ya, atau bukan berarti akhirnya kalian itu menjadi seorang kufar atau kafir. Enggak, itu adalah suatu keadaan yang biasa bagi orang beriman. Justru kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, yang bahaya itu bukan futur atau turunnya iman, tapi kalau kita betah di futur tersebut. Gimana sih Kak solusinya? Ini kan zaman udah maju banget nih, udah 5.0, di mana Gen Z tuh yang suka denger-denger lagu Tensi, yang suka denger-denger lagu Naikila, abis itu suka scroll-scroll TikTok, kayak kan? Gimana sih Kak caranya Kak? Kayak spill dong, bab, izin, jujur banget nih. Aku ada cara buat kalian, gimana sih caranya supaya nge-yazid iman kalian, atau seminimal kalian ngejaga iman kalian. Akhirnya kalian duduk di sini itu bukan pilihan yang salah, tapi itu adalah pilihan yang benar teman-teman. Itu adalah pilihan yang benar, karena salah satu cara ngejaga iman di zaman-zaman ini itu adalah bagaimana ketika kalian itu punya circle yang baik. Akhirnya circle itu penting teman-teman. Circle itu sangat amat penting. Kalau kata Imamul Haddadi dalam kitab Adab Sulukil Murid, kalau kalian mau jadi soleh, circle kalian itu harus soleh dulu. Nah, itulah akhirnya kita pentingnya menjaga pertemanan. Makanya ketika kita di sini, yang biasa disebut oleh para ulama-ulama itu sebagai mujalasatul khair, teman-teman harus betah, dan teman-teman jangan pernah merasa puas atau pantas dengan apa yang teman-teman dapatkan, karena saya pun pribadi tidak pernah merasa puas gitu. Kadang-kadang gini, kita itu healing teman-teman, bukan di majelis-majelis kayak gini, tapi kita lebih suka healing kayak scroll TikTok, kita lebih scroll IG, kita lebih scroll status WA orang lain, tapi padahal kita nggak pernah scroll ayat-ayat Quran teman-teman. Kita itu udah punya nomor teleponnya Allah, karena kalau kata guru saya itu ngutip kata-katanya Gus Latif ya. Gus Latif itu pernah bilang gini, kita itu udah punya nomor teleponnya Allah. Nomor teleponnya Allah tuh berapa sih? Nomor teleponnya Allah itu 2, 4, 4, 3, 4. Itu nomor teleponnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya disitulah kita berkomunikasi 2 rakaat sholat subuh, 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya. Ya kalau mau ditambah sholat itu boleh-boleh aja, asalkan yang wajibnya sudah terjalan terlebih dahulu. Daripada kita terus-terusan dengar lagunya Tensi, Jamsi, Naikila, atau segala macamnya yang buat tren-tren TikTok, tapi kita tidak pernah notice bahwasannya kadang-kadang ringtone-nya Allah nelfon itu lewat 24434 itu nggak pernah kedengeran sama kita. Itu perlu hati-hati, karena kalau kata Imam Ghazali, balik lagi, karena beliau itu spesialisnya kulub, spesialisnya hati. Jangan sampai akhirnya kita jadi qalbun mayit atau hati yang mati. Coba kita muhasabah ke diri kita sendiri, terkhususnya Al-Fakir sendiri ya, karena Al-Fakir pun masih Gen Z, masih orang-orang yang suka banget scroll TikTok, habis itu dengar yang kayak begitu. Coba kita muhasabah ke diri kita sendiri, terkhususnya Al-Fakir. Akhirnya gimana cara kita liyazdadu imanan wa imanihim. Kalau di dalam Quran surah Ar-Ra'd, liyazdadu imanan wa imanihim. Bagaimana caranya kita menjaga iman kita dan semua imannya itu menjadi naik dengan cara mujalasatul khair, salah satunya yaitu duduk di majelis yang bermanfaat. Mujalasatul khair, duduk di majelis yang baik, nggak usah offline kalau memang nggak bisa, tapi online pun cukup, karena self reward kita itu di dunia udah terlalu banyak, tapi self reward kita buat akhirat itu jarang teman-teman akhirnya.
Kalau kata Itgitaf di lagu itu, sedia aku sebelum hujan. Kalau kata Allah itu, sedia aku sebelum masuk neraka. Kalau kata Allah, teman-teman, sedia aku sebelum masuk neraka. Jadi jangan sampai akhirnya hidup kita itu labil manfaah. Intinya itu sih. Daripada kita coba-coba untuk tidak liyazdadu iman dan wa imanihim, tidak menjaga iman kita, tidak menaikkan iman kita, coba kita perbaiki sedikit-sedikit. Kalau memang teman-teman baru berusaha istiqomah sholat, gak usah sholat sunnah dulu teman-teman laksanakan, tapi sholat 5 waktu dulu. Kalau nggak bisa 5 waktu, teman-teman coba laksanakan 3 waktu. Kalau nggak bisa 3 waktu, teman-teman coba laksanakan 2 waktu. Karena Allah itu pernah bilang, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang penting adalah kita ittiba'ut thariqati qadaman ila qadamin. Kita itu mengikuti jalan ya Rasul itu selangkah demi selangkah. Karena teman-teman, kalau kata Nabi di salah satu hadis itu, Allah itu lebih suka amalan yang kecil tapi mudawamiha, tapi dia didawamkan didawamkan dengan istiqomah atau konsisten. Kalau teman-teman suka baca buku, ada bernamanya buku Atomic Habit, tapi Islam itu sudah mengajarkan duluan bahwasannya kebiasaan kecil itu akan berdampak bagi teman-teman sekalian. Pesan terakhirnya apa sih, Kak? Kayaknya saya sebentar doang ya, nggak terlalu lama-lama karena memang sudah dilengkapi sama guru, dan saya pun tidak merasa saya pintar karena memang ada guru saya. Gini teman-teman, reminder ini bukan buat teman-teman, tapi buat saya sendiri sebenarnya. Akhirnya gini, kita itu hidup di zaman yang banyak fitnah. Bahkan ya, mohon maaf kalau ada yang sedikit tersinggung, bahkan organisasi yang keagamaan pun banyak yang menaruh fitnah. Banyak yang sudah melenceng dari marwahnya. Ada yang mau sama tambang lah. Maaf kalau ada yang terlibat ya. Ada yang mau sama tambang lah, ya kan? Sampai bilang mengeruk alam itu ada benefitnya, dan yang nggak setuju itu bid'ah. Ya, saya nggak tahu lah itu organisasi mana, cuman ya saya sendiri aja lah. Sampai ada ya banyaklah akhirnya fitnah-fitnah zaman ini itu. Gimana sih caranya kita membentengi atau mengkiris diri kita? Ingat teman, kita ini abdun, kita ini hamba. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi coba untuk teman-teman, coba selalu kita jaga iman kita. Karena ingat, yang kamu bawa itu nanti itu adalah 3. Sedekah jariyah, dan yang terakhir itu apa? Doa waladun soleh. Doa waladun soleh itu yang akan kamu bawa nantinya. Coba jaga iman kita, jangan sampai akhirnya begini teman-teman, kita selalu beribadah dengan riya, tetapi tidak ada satupun yang akan nyangkut ke kita. Karena kalau kata masyaikh di Tarim sana, iman tanpa adanya ilmu itu huwa halun. Itu adalah sebuah kepercumaan. Jadi teman-teman coba untuk selalu belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang teman-teman dapatkan, karena Gen Z ini setahu saya itu kalau kata orang-orang psikologi itu nggak pernah puas, Pak. Gen Z ini apapun dia kritis, tetapi sama imannya sendiri dia nggak kritis. Itu tuh yang rada kurang tuh, jujur banget, itu yang rada kurang. Kalau kata orang Gen Z tuh, lu kurang nyampe Batman. Itu tuh yang kurang tuh. Makanya teman-teman, coba teman-teman renew teman-teman punya iman, perbarui teman-teman punya iman dengan cara yang diamalkan Gus Latif tadi, yang dikasih tahu Gus Latif tadi. Dan saya pengen ngasih sedikit ijazah mungkin ya, sedikit ijazah. Jadi ijazah ini tuh dari saya punya guru-guru, saya punya masyaikh, termasuk ya Gus Latif.
Saya punya ijazahnya dari beliau juga. Begini teman-teman, intinya kalau teman-teman akhirnya Gen Z nih ya, Gen Z itu pengen, apalagi Mas Vino nih kayaknya nih, pengen hidupnya tuh sukses, pengen hidupnya tuh mateng, pengen punya mobil Fortuner, duit 5M, ya kan, plus istri 4 tahun. No, nauzubillah min zalik. Enggak, maksudnya gini, maksudnya istrinya satu di sini, satu di sana. Enggak, bercanda. Istrinya satu ya, karena Mas Vino kelihatannya setia soalnya. Setia kayaknya beliau ini ya kan, istrinya satu. Akhirnya itu teman-teman, kalau FOMO-nya Gen Z ya, kita lihat-lihat ya, kayaknya tuh pengennya hidupnya tuh sukses, pengennya hidupnya tuh lancar. Ini ada ijazah teman-teman. Ijazahnya tuh begini, ini simple banget. Kalau teman-teman jaga sholat ini, teman-teman akan punya kehidupan yang sukses. Apa aja sih Kak sholat ya Kak? Pasti yang pertama itu yang wajib-wajib dulu. Sholat 5 waktu. Yang kedua, apa tuh yang kedua tuh? Yang kedua adalah sholat rawatib. Sholat rawatib tuh sholat sebelum sholat sunnah, sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah asar, 2 rakaat sebelum apa sesudah maghrib. Ayo, tuh biarkan jadi teka-teki kalian, atau enggak nanti dijawab Gus Latif. Sama 2 rakaat setelah isya, ya kan. Habis itu apalagi sih teman-teman yang harus dijaga? Sholat tobat dan sholat tahajud. Sholat tahajud tuh 6 atau enggak 8 rakaat, terserah teman-teman. Ini ijazah spesial yang saya keluarkan di Sahabat Fisabilillah, karena Sahabat Fisabilillah lagi milad. Ini ijazah spesial, benar-benar spesial saya keluarkan. Ini hadiah buat teman-teman karena teman-teman sudah berusaha untuk istiqomah. Ajaznakum wa iyyakum jami'an. Saya ijazahkan kepada kalian ijazahatil ijazah, jika saya layak mengijazahkan. Ajazna wa iyyakum jami'an fi hadzal amaliyati. Saya ijazahkan kepada kalian untuk menjaga beberapa sholat ini, agar hidup kalian itu senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat rawatib, jaga sholat tobatnya, jaga sholat tahajudnya. Kalau teman-teman istiqomah mengamalkan ini, insya Allah yarfa'illahu darajatihim, Allah angkat derajat kita. Akhirnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa sama-sama semoga Allah tetap la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allah itu tidak mempalingkan diri kita itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena innaka antal wahhab. Karena sesungguhnya Allah itu yang Maha Pemaaf, teman-teman. Terima kasih para Gen Z yang suka rebahan sekalian, dimanapun kalian berada, di ujung barat, ujung selatan, ujung timur, ya kan. Walaupun emang kalian kayaknya dengerin ini sambil rebahan, cuma percayalah, hidup itu tidak akan mulai itu kalau kalian cuma rebahan, tapi take an action, ambil langkah kalian, coba yazidkan iman kalian, naikkan iman kalian bitto'ah, naikkan iman kalian dengan ketaatan. Oke, kalau kata siapa ya? Kalau kata kita, kamu tak sehebat dan sesakit itu, makanya kamu butuh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tempat kamu mengadu, tempat kamu curhat, bukan cuma psikologi yang ngabisin duit 500.000 mungkin ya. 500 ribuan lah kayaknya kalau ke psikolog tuh. Jadi teman-teman, mohon maaf sekali karena Al-Fakir tidak bisa menemani sampai akhir acara, karena memang badan ada agenda lagi untuk Al-Fakir pergi dan lumayan jauh ke puncak. Jadi doakan teman-teman, minta maaf juga kalau memang ada salah, ada kurangan penyampaian materi, kayak kamu ada kayaknya kurang nih nyampein materi ini, kurang asik banget. Kalau kata Gen Z, kurang culture banget, kurang nyampe banget nyampein materinya. Ya mohon maaf, namanya manusia bukan nabi boy. Oke teman-teman ya, minta maaf, minta ridhonya kalau emang ada salah, minta doanya juga semoga Al-Fakir yang kekurangan ilmu ini bisa istiqomah, bukan hanya istiqomah untuk di dunia, tapi istiqomah sampai kepada akhirat. Dan doa Al-Fakir selalu menanti kalian. Pertemuan kita insya Allah bukan hanya di sini, tapi di akhirat. Dan teman-teman minta tolong
untuk nanti di yaumil qiyamah kalau memang Al-Fakir diseret ke neraka, coba teman-teman bersaksi untuk Al-Fakir kalau setidaknya kata-katanya Al-Fakir mungkin nanti ada yang bermanfaat bagi teman-teman, karena Al-Fakir tanpa teman-teman bukanlah sesuatu hal yang bisa dihitung, bahkan debu pun mungkin lebih unggul dari Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Semoga teman-teman sehat walafiat. Semoga Kak Vino istrinya 4. Enggak, maksudnya istrinya 1. Istrinya 1. Oke, semoga Kak Vino disehatkan. Izin banget, izin banget. Tidak. Buat sahabat fisabilillah dimanapun berada, jangan sampai suaminya 4 kayak Jule. Maksudnya apa? Aduh, rada offset nih. Enggak, maksudnya jangan sampai teman bentar, ya Allah, emang rada-rada offset dikit emang mulutnya. Punten dah. Jangan sampai istrinya banyak kayak Vicky Prasetyo. Enggak, maksudnya jangan sampai akhirnya nanti. Pokoknya teman-teman sehat walafiat terus deh. Semoga didapatkan jodoh yang layak bagi teman-teman, bisa menuntun ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga diangkat derajatnya, dilimpahkan rezeki bagi hidupnya ya, teman-teman ya. Dan semoga ilmu yang teman-teman dapatkan jangan sampai kayak orang yang bilang kalau ngeruk sumber daya alam bagi keuntungan organisasi itu adalah boleh, teman-teman. Itu pesan saya. Karena karena itu yang paling parah sejauh itu yang paling jauh. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam birrasuli wa ma'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kita yang udah ganteng kayak Koko Cina, Vino. Saya panggilnya Vino lagi kan kelepasan. Kepada Kak Vino dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad Mada. Luar biasa sekali ini pemaparannya tentang iman di saat dunia yang semakin modern dan hiruk pikuk dunia. Luar biasa sekali ya. Baik hadirin sahabat fisabilillah, Masya Allah, terima kasih atas sharing yang begitu menyentuh dan tentunya bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan bagi sahabat fisabilillah yang ingin bertanya atau berbagi keresahan nih dan menanggapi materi tausiah atau materi kajian pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada sahabat fisabilillah untuk raise hand atau angkat tangan. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Insya Allah ini adalah ruang aman untuk kita saling menguatkan dalam iman. Silahkan bisa raise hand. Ya teman-teman, raise hand aja, tenang. Di sini nggak bakal dipenjara kayak Del Pedro kok. Teman-teman nanya di sini nggak dihakimin, tenang teman-teman. Ayo nanya aja, nggak apa-apa, nyantai. Silakan sahabat fisabilillah yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bisa raise. Baik, ini banyak sekali sepertinya karena ada yang ingin bertanya. Baik, langsung saja. Ini saya persilahkan kepada Febrina Rahmawati. Silakan Febrina Rahmawati. Bisa langsung bergabung untuk mengajukan pertanyaan. Febrina Rahmawati, bisa diaktifkan untuk audionya. Oh, Sabrina kayaknya kepencet, Kak Vino. Oh iya, baik, selanjutnya ini dipersilakan kepada Frida. Frida, silakan bisa langsung ajukan pertanyaannya. Sempat tanya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Frida. Izin bertanya ke kakak pemateri dan
yang lain, bagaimana sih Kak, misalkan kita ini kan saya dari Gen Z juga ya Kak, kebetulan. Gimana sih misalkan kita punya teman ya, teman itu kan kalau Gen Z biasanya suka ikut tren gitu kan. Nah, Mm-mm. gimana agar kita tetap bisa menjaga iman kita, sedangkan teman-teman kita itu secara dalam mengikuti tren itu terkadang mereka itu lupa bahwa tren tersebut itu terkadang bersinggungan dengan sesuatu yang sebenarnya dalam Islam itu juga agak ada penyimpangan, seperti misalkan tren TikTok itu kan seperti kita memamerkan diri sendiri berjoget-joget seperti itu Kak, atau tren-tren yang lain seperti itu. Sudah? Sekian Ada dari yang saya. ditanyakan lagi, Kak Frida? Udah. Baik, terima kasih Kak Frida. Ini Kak Made bisa langsung dijawab pertanyaannya atau kita open sesi pertanyaan dari sahabat Fisabilillah yang Oke, lain? boleh. Tak jawab dulu lah. Tak jawab dulu Ya, bentar ya. silakan. Kak Mada bisa Oke, langsung dijawab. begini. Jadi pertanyaan Frida ini relatable banget sama Gen Z. Gen Z itu kadang-kadang kayak misalnya kalau kalau Gen Z itu ya kadang-kadang melihat tren-tren TikTok kayak tren-trennya Nike lah, tren-trennya Tensi, habis itu tren-trennya siapapun itulah di TikTok lah. Karena saya memang suka scrolling TikTok juga dan memang muncul di FYP kadang-kadang. Habis itu ada teman-teman yang kayak pengen, aduh kayaknya pengen banget, kayaknya seru banget deh. Akhirnya ngikut tren itu. Cuma akhirnya gini teman-teman, saya pun masih orang yang up to date dengan TikTok. Saya pun kadang-kadang masih ngikut trennya TikTok. Tapi ada tapinya. Kalau akhirnya tren itu bermanfaat, teman-teman boleh ngikutin. Kayak misalnya contohnya gini, ada tren-tren yang bermanfaat kayak Pray for Sumatra itu kan akhirnya jadi trending topik dan akhirnya Twibbon-Twibbonnya tuh di re-upload. Nah itu nggak apa-apa kalau teman-teman ikutin. Cuman kalau tren geol-geol, tren joget-joget, ya buat apa juga akhirnya teman-teman diikutin. Nggak ada benefitnya, masalahnya. Coba deh dipikir-pikir gini deh. Kalian nih, misalnya nih di TikTok tuh geol-geol tuh. Apa benefitnya cuy? Nggak ada labil manfaah, kalau bahasa kitanya tuh labil manfaah. Daripada teman-teman ikut tren yang begitu, mendingan teman-teman buat tren baru. Buat tren baru. Tren hijrah, tren apapun itu. Teman-teman daripada ikut terinfluence oleh orang lain, teman-teman lebih baik influence orang lain mengikuti jalan kebaikan teman-teman. Kalau dari aku sih seperti itu sih, kurang lebihnya. Karena memang ya sama-sama Gen Z ya, kecuali Gus Latif itu udah bukan Gen Z, beliau itu udah milenial. Jadi memang rada rada tua memang beliau, cuman kalau dilihat mudaan beliau malah borosan muka saya juga sama Kavino dilihat mudaan Kavino daripada saya, itu yang saya heran, padahal kayaknya lebih tua beliau, kokoh-kokoh Cina kata itu ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Jazakumullah khair. Alafu. Ya, terima kasih Kak Mada untuk jawabannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Dinda Jauhara. Silahkan Dinda, bisa di open audionya untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. kepada moderator yang telah mempersilahkan saya bertanya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengendalikan iman kita yang yang sering naik turun gitu. Semisal kita suatu ketika melakukan maksiat ataupun dosa, kemudian kita sadar kalau itu salah, dan kita tuh sholat taubat dan berjanji nggak akan melakukannya lagi. Nah, di lain hari kita melakukan kesalahan yang sama. Bahkan yang lebih parahnya itu, kita sadar kalau itu salah. Nah, bagaimana cara mengatasi agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang serupa lagi gitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda Jauhara. Silahkan Kak Mada bisa langsung dijawab pertanyaan dari Dinda Jauhara terkait gimana sih supaya iman kita nggak naik turun nih gitu. Oke, berarti saya yang jawab ini atau siapa? Kak Mada langsung sepertinya.
Oke. Gini teman-teman. Tadi kan pertanyaan tentang iman itu naik turun. Iman itu kan saya bilang iman itu dinamis teman-teman. Iman itu nggak tetap. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Mau siapapun, mau ulama sekalipun, ulama itu imannya naik turun. Cuman akhirnya kan dibilang yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naiknya dengan ketaatan wa yanqus bil ma'siyah. Sedikit mengutip perkataan dari guru-guru saya dahulu. Kalau kata guru-guru saya dahulu tuh begini. Akhirnya dulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu pernah melakukan dosa, walaupun memang dosa ini ya bukan kayak kita-kita ya, yaitu memakan buah khuldi. Jadi Nabi Adam itu berdoanya begini, ya Allah, bukankah engkau maha pengampun, bukankah engkau yang maha mengasihi, bukankah engkau yang maha merahmati, maka ya Allah ampunilah dosaku dan kuatkanlah aku untuk menjauhi maksiatmu dan berikanlah aku taufik agar selalu aku berada di jalanmu. Kurang lebih itu doanya Nabi Adam di beberapa kitab. Dan akhirnya teman-teman, ketika teman-teman berdoa, semua itu ketika teman-teman berusaha ya, lebih-lebih ketika teman-teman ikhtiar itu bukan Aduh, ini mohon maaf ya, sahabat Fisabilillah, sepertinya Kak Mada keluar dari ruang diskusi ini. Mungkin ini bisa dijawab oleh Ustadz Latif. Silakan, Ustadz Latif. Bisa dibantu. Tadi ya, ini pertanyaannya terkait iman yang naik turun. iman yang naik turun. Oke. Tadi yang bertanya itu Dinda ya? Dinda Jauhara, ya. Iya, Dinda Jauhara. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang spesial, imannya naik dan turun. Kalau lagi naik seperti halnya mulia, setara dengan malaikat, bahkan lebih. Kalau lagi turun lebih hina daripada hewan. Ya. Ketika iman naik, benar apa kata Wan Mada, yazid bil ibadah, naik karena ibadah, wa yang kusu bil maksiyah, dan turun karena maksiat. Kita harus tahu yang namanya iman itu apa. Iman itu rapuh loh. Al imanu aurian, iman itu rapuh, kayak orang telanjang. Jadi iman itu kayak orang telanjang. Kalau orang telanjang kan kudu pakai baju, ya, kudu didandanin, kudu dihias. Kita kalau keluar rumah telanjang pasti malu. Sama, iman juga begitu. Al imanu urian, iman itu telanjang. Ya. Walibasuhu takwa, pakaiannya tuh takwa. Takwa itu apa? Ya ibadah. Ibadah yang bagaimana? Minimal yang wajib. Gitu ya. Yang sunah-sunah ntar dulu dah kalau misalkan masih berat. Yang wajib dulu, sholat 5 waktu paksain, pelan-pelan benerin subuh, pelan-pelan benerin zuhur, nggak usah banyak alasan. Karena kadang kita kalau minta sama Allah itu nggak pakai alasan. Ya Allah, saya pengen kaya, alasannya apa? Pengen sodako 1 hari 1 miliar, misalkan begitu, gitu. Ya kadang Allah itu didikte sama kita, tapi kita nggak sadar akan ibadah kita yang sangat kurang, gitu. Jadi walibasu takwa, pakai takwa. Kenapa harus pakai takwa? Karena di takwa ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan itu pasti stabil iman kita. Kemudian ya, wazinatuhul haya, harus punya rasa malu. Orang yang beriman itu selain takwa ibadah, dia harus punya rasa malu. Kadang nih kita kebalik rasa malunya, demi Allah. Ini Gen Z kayak mau milenial kayak mau engkong kayak mau encingnya babe, semuanya yang ada di sini misalkan gitu ya. Itu rasa malu kita kebalik. Ke majelis taklim malu, jamaah malu, sholat malu, pakai sarung malu, ngaji malu, taklim malu, giliran maksiat nongkrong jalan-jalan segala macam ngabisin duit dia kagak malu. Nah begitu. Ada apa dengan diri kita?
pengen punya keturunan soleh dan soleha, tapi kita kagak mau belajar ngaji, baca Quran masih beletot-beletot, gitu kan. Ngomong iman naik turun, tapi Quran jarang disekrol, TikTok sering disekrol. Ngomongin naik turun iman, tapi sholat disepelein, statusnya status ibadah semua lah. Status ibadah mah gampang, ya. Sholatnya dulu nih, sholatnya, gitu. Jadi wazinatuhu haya, kita harus punya rasa malu. Maksudnya itu rasa malu kepada Allah, gitu ya. Kalau malu, saya malu nih kagak sholat sama orang tua, lah kan karena makhluk. Malu maksiat di depan Allah, malu kagak sholat, udah dikasih nikmat kagak sholat, udah berapa puluh tahun kita dikasih oksigen sama Allah, udah berapa puluh tahun kaki kita masih sehat, tangan kita masih sehat, tanpa pergi ke dokter atau pakai alat. Nah, itu satu nilai yang luar biasa, ya kan. Kemudian yang terakhir, dan yang namanya iman itu samrotuhul ilmi, dia punya buahnya itu ilmu. Maksudnya gini, takwa pakai ilmu, malu pun pakai ilmu. Maksudnya pakai ilmu gimana? Ya belajar. Orang takwa itu ada ilmunya, orang malu juga ada ilmunya, gitu loh. Orang takwa nggak ujuk-ujuk dia sholat gedebak kayak giliran ditanya bacaan sholat kagak paham, rukun syarat sahnya sholat kagak paham, terus menjaga daripada hadas, ya kan, baik kecil ataupun besar kagak paham juga. Kan di dalam Islam itu kan simpel, yang wajib kita pelajarin cuma 4. Pertama fikih, tapi fikihnya cuma bab-bab tertentu. Ada rub'ul ibadah, tentang ibadah itu wajib hukumnya. Orang yang nggak belajar tentang ibadah dosa, haram buat dia sendiri. Kemudian rub'ul muamalah, ada tentang jual beli, itu wajib supaya kita kagak ditipu sama orang, baik online ataupun offline. Kita tahu hukum jual beli begitu. Kemudian rub'u yang namanya tentang hukum, ya hukum nih kayak HP, TikTok yang tadi kan pertanyaan ya, itu TikTok gimana trennya? Ya TikTok itu kan kita ngambilnya nggak dari Quran, dalilnya nggak dari hadis ijma, kemudian kita ngambilnya dari mana? Dari kias. Kiasnya di mana? Usul fiqh. Di dalam usul fiqh itu ada perkara yang menyerupai mubah, al-mubahah, ya itu bisa menjadikan satu pahala, bisa menjadikan kita dosa. Itu TikTok bisa jadi pahala kalau isinya pengajian. Itu TikTok bisa jadi dosa dan haram buat kita kalau isinya maksiat, pornografi dan lain sebagainya. Joget-joget, nah itu. Makanya kita tahu isi TikTok orang sesuai dengan searchingnya, gitu ya, sesuai dengan dia nyarinya. Kalau di TikTok saya itu alhamdulillah belanjaan semua. Belanjaan, karena emang senang belanja. Ya, belanjanya ya belanja sorban, peci, minyak wangi gitu kan. Ya belanjaan pokoknya enak. Jadi yang namanya iman itu harus didasari dengan takwa dan malu. Kalau orang beriman pasti malu sama Allah, bukan malu sama manusia. Malu sama Allah. Malu mau berbuat maksiat, malu untuk apa-apa. Jadi insya Allah kita hidupnya teratur. Kayak tadi saya udah jelasin ya, Kak Vino aktivitasnya begitu-begitu aja kan satu harian, tapi kan kagak maksiat. Nah itu imannya tetap stabil, naik terus malah, walaupun kita bosan kadang-kadang. Itu pengen coba ini, pengen coba itu, tapi takut. Pengen coba maksiat, ya ilah ibadah mulu, pengen coba maksiat, tapi takut karena udah biasa perputaran seperti itu. Jadi udahlah, mau ngapain sih, ya. Udah umur segini, kapan lagi kita berubah? Nah itu udah bagus begitu. Jadi intinya di diri kita, iman bisa bertahan intinya di diri kita, ya. Kemudian iman itu nggak ada dan hilang intinya diri kita. Makanya doa kita itu gini. Doa kita itu kalau dalam sholat, kalau habis sholat itu, ya Allah matikan kita dalam keadaan beriman, gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh kalau di khutbah Jumat tuh ada gitu, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya ya Allah jangan jadikan kita mati meninggal tapi iman kita juga meninggal gitu loh. Jadikan kita muslim. Muslim itu maksudnya beriman. Matikan kita dalam keadaan beriman. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Kembali ke Kak Vino, silakan. Fadhol.
Terima kasih Pak Ustadz Latif. Tentunya untuk menjaga naik turunnya iman itu ya diri kita sendiri ya Pak Ustadz ya yang harus bisa ngontrol seperti itu ya. Iya betul. TikTok ini ya kalian sebetulnya bisa menjaga TikTok ini menjadi media yang positif, diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti kajian, tausiah, kemudian tilawah seperti itu. Benar ya Pak Ustadz ya? Seperti itu ya. Betul. Kayaknya canggung banget dengan Pak Ustadz ya. Terima kasih untuk Dinda Jauhara atas pertanyaannya dan tentunya sudah dijawab langsung oleh Pak Ustadz Latif. Selanjutnya untuk peserta berikutnya kami persilakan kepada Anggun Bungsu 88. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Nanda Hati dari Rumah. Izin bertanya, Ustaz. Nah, ketika kita sedang naik ke dunia, kita itu semangat lagi agar kita gimana jaga dan kita Gimana Pak Ustadz? Apakah jelas pertanyaannya? Kurang jelas kayaknya Kak Vino. Oh iya, silakan Anggun Bungsu bisa diulangi pertanyaannya. Mohon maaf Ustadz, ini untuk audionya bisa dimatikan terlebih dahulu supaya tidak. Ya, terima kasih. Silakan Anggun pertanyaannya. Oke. Perkenalkan, nama Nanggun Rahmawati dari Room 5. Izin bertanya, Ustadz. Gimana caranya agar kita menjaga iman kita yang sedang semangat-semangatnya ibadah dan kita tidak terpengaruh oleh omongan orang lain yang menjudge kita yang disebut alim atau apapun itu, agar kita tetap tujuan kita itu semangat beribadah kepada Allah, tidak terpengaruh oleh omongan orang lain gitu. Jazakallah. Syukran. Iya. Terima kasih Anggun untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz bisa langsung. Iya. Untuk Anggun dan untuk sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada dari kita yang selamat dari omongan manusia. Tadi sudah dijelaskan kan ya, la salamata min kalamin nas. Mau belajar jadi orang alim ataupun belajar hijrah ataupun belajar fokus ibadah, kita nggak mungkin terhindar dari omongan baik ataupun omongan buruk manusia, siapapun itu, keluarga kek, temen kek, tetangga kek. Mungkin kayak misalkan gini, Kak Vino awal-awal hijrah sering ke musola, sering ke masjid, itu tetangga juga banyak yang usil. Itu tumben amat tuh Vino tuh ya kan, pakai sarung di jamaah zuhur ajan lagi. Itu ada apaan tuh? Kayaknya punya banyak masalah. Ada aja orang bilang ngomong begitu. Jadi memang nggak selamat kita dari omongan manusia. Makanya ulama itu memberikan kita dispensasi dalam artian gini, orang yang ngaji, yang paham itu dia nggak akan tergoyahkan walaupun diomong, nggak akan tergoyahkan walaupun diomong. Circle-nya juga harus diperbaiki gitu. Kalau ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, atau nggak usah jauh-jauh dah, Gus Baha, kita kenal Gus Baha ya, kita kenal Gus Baha semua. VYP-nya itu udah di mana-mana. VYP-nya ada kata-kata Gus Baha itu yang simpel masalah iman, supaya iman itu stabil, minimal stabil. Kata Gus Baha gini, yo kamu nggak usah repot-repot masalah itu, masalah imanmu ya kamu nggak usah repot-repot. Kamu mengakui Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kamu itu sholat wajib, puasa wajib, itu udah cukup. Ya. Satu. Yang kedua poinnya kata Gus Baha itu, ya waktunya sholat ya kamu sholat, ya waktunya makan kamu makan, waktunya tidur ya kamu tidur, waktunya kerja ya kamu kerja. Jadi kamu gak usah repot. Masalah kamu diomong sama manusia ya biarin aja. Ya.
Karena yang kita pilih ini pengakuannya Allah, bukan pengakuannya manusia. Jadi simpel aja udah. Waktunya makan, lapar, ya makan. Mau jajan saya di mall, jajan silahkan. Gitu kan. Jadi nggak ada batasan. Orang yang beriman, orang yang takwa, orang yang alim kemana-mana harus bawa tasbih, pakai gamis, kagak. Nggak begitu. Gitu. Jadi kita harus tahu kita ini manusia. Di mana manusia itu berkembang dan di mana manusia ini punya sifat manusiawi. Apa sifat manusiawi? Kalau diomong kesindir ya sakit hati, ya. Kemudian gampang down, kemudian gampang putus asa, itu kan manusiawi. Tapi tergantung diri kita menghadapi itu semua. Mental, itu kan masalah mental. Mental kita itu jangan kayak mental tempe. Mental tempe itu Gen Z banyak yang mental tempe. Tahu tempe kan ya? Tempe itu kalau dibanting kan pecah. Itu tempe. Mentalnya tuh dilatih dan gak gampang ngelatih mental. Apalagi dalam kebaikan, gitu kan. Jadi mental kita seperti bola bekel. Semakin orang jatuhin kita dalam kebaikan, semakin kita melambung ke langit. Nah, kan seperti itu. Jadi mental itu penting. Bagaimana caranya untuk mental ini terjaga? Dua saja yang harus diamalkan dan tidak terputus setiap harinya. Jangan sampai putus. Pertama istighfar, ya astagfirullahaladzim. Yang kedua la ilaha illallah. Itu dalam satu hari itu minimal kan 33. Ya jangan pelit-pelit lah, masa 33 ya. Orang la ilaha illallah paling 33 ya setengah menit, 1 menit lah. Masa zikir 1 menit mintanya Lamborghini, mintanya 5 miliar, gimana tuh? Kagak nyambung. Jadi zikirnya agak panjangan dikit ya, gitu. Jadi habis zuhur jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam, wa minkas salam. Kan begitu yang enak. Jadi Allah juga demen, wah ini orang punya masalah apa nih sebenarnya, gitu kan. Akhirnya Allah di situ melirik hambanya. Ketika Allah melirik hambanya, fadkhuli fi ibadi. Kau jadi hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, tuh saya kasih surga ntar, kan enak gitu ya. Jadi surga dunia dapat, surga akhirat juga dapat. Wallah. Kembali ke Kafino. Ya, terima kasih Pak Ustadz Latif. Tentunya terima kasih juga buat Anggun sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini masih ada kesempatan lagi nggak? Admin masih ada kesempatan untuk sahabat Fisabilillah memberikan pertanyaan atau sudah cukup, Kak? Sepertinya sudah cukup ya. Atau satu lagi pertanyaan? Silahkan. Saya beri satu kesempatan lagi untuk satu peserta, sahabat Fisabilillah yang ingin bertanya sebelum acara pada malam hari ini kita tutup bersama. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Sahabat Fisabilillah, bisa raise hand, angkat tangannya. Yang raise hand banyak itu Kak Vino. Ini mana nih? Semua sepertinya Pak Ustadz. Mana nih? Bentar. Oh ini ada. Dinda udah. Sepertinya sudah cukup ya Pak Ustadz ya? Ya. Untuk kalau pun mau langsung, iya. Kalaupun mau langsung ngomong ya nggak apa-apa ngomong. Cuma kalau nggak ada, ya sudah mending ditutup saja Kak Vino. Silakan, ada lagi nggak sahabat Fisabilillah, bisa langsung aja open audionya di kolom katanya Kak Vino. Bentar. Ini satu lagi, sepertinya udah ini Wit ya, mengatakan bahwa ini ada satu pertanyaan sebelum kita tutup Pak Ustadz dari Widyawati Raras R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Widya.
Saya ingin bertanya tentang kondisi keluarga saya. Ibu saya tidak menjaga waktu karena pernah melihat konten di media sosial TikTok yang mengatakan bahwa tidak sholat tidak apa-apa asalkan hatinya baik. Lalu kedua kakak saya juga sejak kuliah dan bekerja sudah tidak menjalankan sholat. Sebagai anak dan adik, saya sebenarnya ingin mengajak mereka untuk sholat. Untuk mengajak sholat Ustadz. Tapi saya merasa takut dimarahi, dianggap menggurui, atau malah menimbulkan konflik di keluarga. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana sikap yang sebaiknya saya lakukan? Apakah saya berdosa jika belum berani menegur secara langsung? Dan bagaimana cara mengajak keluarga sholat dengan cara yang lembut dan tidak menyakiti perasaan mereka? Terima kasih Ustadz. Silahkan Pak Ustadz bisa langsung dijawab. Itu gara-gara tren TikTok begitu ya? Iya. Katanya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting baik hatinya dan kelakuannya. Kita buka kitab Ihya Ulumuddin. Misalnya jadi buka kitab-kitab gede jadinya. Kita buka kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Itu kitab tasawuf di mana banyak sekali hadis qudsi dan hadis Kanjeng Nabi yang memang sudah jelas maksud dan tujuannya. Ini kan tren TikTok yang seperti ini nih, tren-tren orang-orang yang motong hadis, maaf ya, motong pengertian hadis. Di dalam hadis itu ini ada hadisnya. Hadisnya tuh begini, innallaha la yanzuru min suwarikum wala yanzuru min ajsamikum wala yanzuru min jasadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya Allah tuh nggak ngelihat ganteng kalian, cantik kalian. Kalian mau seperti apa, gantengnya, cantiknya tuh Allah nggak lihat. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, Allah nggak ngelihat pakaian kalian. Mau pakaian branded mewah yang 10 ribuan, 15 ribu, 100 ribu, 3 atau yang 10 jutaan, Allah kagak lihat. Terus yang ketiga, kendaraan. Apa yang kalian pakai Allah nggak lihat. Mau Mercy, mau BMW, ataupun ya mungkin kayak saya mobil-mobil bermasyarakat ya, sekelas Avanza ataupun Ignis, Agya, Ayla dan lain-lain. Itu kan sekelas masyarakat banget gitu kan. Allah nggak lihat gitu. Yang Allah lihat apa? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hatinya. Hatinya kudu baik. Benar, hatinya kudu baik. Betul banget itu kata TikTok, hatinya kudu baik. Tapi jangan dipotong di situ, Mbak, Bu, Neng, Tong, ya. Lihat hadis selanjutnya, lihat terusannya, wa a'malikum, dan amal kalian. Amalnya apa? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, pergi haji kalau mampu. Amalnya juga ikutin, maksudnya gitu. Hatinya baik tapi kagak sholat, kagak diterima, Bang. Kan begitu ya. Sholat doang hatinya kagak baik, ngegerundel mulu, apalagi njolimin orang, sama juga kagak diterima sama Gusti Allah. Kan begitu, makanya hadisnya jangan dipotong-potong. Makanya kan TikTok kagak ngaji dia. TikTok kagak ngaji pokoknya. Yang ngaji kita, TikTok mah kagak ngaji gitu. Jadi paham ya di sini ya. Jangan sampai kita mengartikan satu hadis, kemudian kita mengartikan satu kalimat itu puas dengan kalimat yang belum sempurna. Gitu. Ada orang yang belajar karena pengen dia ngerti akan satu keadaan dirinya dia, supaya dia tahu jalan yang terbaik dan pantas buat dia di hadapan Allah. Ada orang yang belajar karena dia pengen meluruskan keluarganya, untuk menyikapi keluarganya yang kayak tadi kan, keluarganya seperti ini gimana cara negornya, ini gimana cara pengertiannya gitu kan. Kalau kita berhadapan dengan orang tua yang seperti itu, salah atau benernya orang tua, tetap dia orang tua kita. Jangan kita menasihati orang tua kita dengan akhlak yang baik. Jangan kita menasihati orang tua kita dengan cara menggurui. Gimana cara baiknya? Kamu harus jadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Nggak usah kamu bilang, Mak itu salah Mak, hatinya doang. Mama harus sholat, Mama harus puasa. Jangan. Udah sholat aja, jadi anak yang soleh dan solehah. Buat apa? Nyelamatin orang tua. Kalau orang tua ngelihat anak sholat, orang tua ngelihat anak baik, belum disuruh ngaji, wayahnya dia udah ngaji, belum disuruh sholat, udah waktunya sholat dia sholat. Walaupun kita caper sama orang tua, sholat tuh dekat orang tua, itu kagak apa-apa. Gitu. Kita yang nolongin orang tua ntar.
Kalau buat kakak gimana, buat adik gimana yang kayak gitu? Tegor. Nggak ada salahnya kita negor saudara kita. Cuma kalau orang tua jangan ditegur, udah kita menjadi anak yang soleh-soleh aja gitu loh. Nggak usah kita menggurui, mak salah tuh mak harus sholat. Kata ustadz bukan cuma hatinya doang, tapi kan harus sholat. Kalau hatinya baik kagak sholat mah percuma. Dia nggak usah dinasihatin, nggak usah orang tua mah. Takut kita ngenasihatin orang tua, ya. Orang tua tuh keramat. Salah dan benernya orang tua tetap dia orang tua kita. Bagaimana cara menasihati yang baik? Ya kita jadi anak yang soleh, kita jadi anak yang soleha, gitu. Kita yang taat sama orang tua, selama orang tua tidak melakukan dan menyuruh kita maksiat. Tapi kalau selama orang tua nyuruh kita baik-baik ke warung beli kecap, ya kan, beli gas segala macam, ya nurut, jangan taran-taran maksudnya, gitu. Tapi kalau misalkan, nah udah kamu mah gak usah sholat, yang penting hatinya baik, jangan diikutin, ya. Tapi jangan dibantah juga. Jangan mentang-mentang, wah akhirnya orang tua didebat lagi, ya akhirnya dia menggurui orang tua dan itu tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena Imam Syafi'i pernah bilang kepada murid-muridnya, jangankan kita bahasanya membalas omongan orang tua, kita debat tentang sendalnya orang tua aja kagak boleh. Orang tua lagi ke pasar beli sendal, dia suka warna biru, kita bilang mah jangan biru apa mah kayak orang tua banget, udah tuh warna hitam aja, tuh begitu aja kita kagak boleh, kata Imam Syafi'i. Jadi debat masalah sendalnya orang tua aja nggak boleh. Jadi harus disadari bahwasanya menjadi anak yang soleh dan soleha itu salah satu cirinya tidak mendebat orang tua. Walaupun orang tua salah, tetap kita berusaha menjadi anak yang soleh dan soleha menurut Allah dan menurut Rasulnya, sehingga kita yang punya potensi menyelamatkan orang tua itu, bukan kita menggurui orang tua. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz Latif untuk jawabannya luar biasa sekali, dan tentunya terima kasih untuk sahabat Fisabilillah yang sudah ikut serta diskusi dan mengajukan pertanyaan. Untuk yang pertanyaannya belum dijawab, nanti bisa ditanyakan lagi saat acara berikutnya, yaitu di acara tausiah berikutnya atau kajian berikutnya. Baik, hadirin sahabat Fisabilillah yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara penutup, kami mohon ketersediaan sahabat Fisabilillah untuk dokumentasi bersama sebagai kenangan dan syiar kebaikan. Mohon tetap di tempat, senyum terbaik, berikan senyum terbaiknya dan niatkan sebagai bagian dari dakwah. Silahkan. Dan tentunya kami persilahkan kepada admin untuk mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Silahkan. Sekali lagi kami persilahkan kepada admin dari sahabat Fisabilillah untuk berkenan mendokumentasikan acara kajian pada malam hari ini. Baik, saya hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Wah, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Vino, Ustaz Latif atas berkenan untuk difoto. Ya, terima kasih semua sahabat Fisabilillah. Baik, sahabat Fisabilillah yang dirahmati Allah, sebagai penutup rangkaian acara ngopi pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita, kemudian hati kita, menengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu dan kebersamaan kita pada malam hari ini diberkahi. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Latif kami persilahkan untuk memimpin doa penutup. Silahkan Bapak Ustadz Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita meninggalkan tempat yang penuh barokah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala macam hajat kita, menjadikan wasilah majelis taklim kita, majelis taklim yang diridhai Allah, terus
memberikan satu semangat giroh kepada hati kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa, sehingga pertama, kita mendapatkan umur yang barokah, rezeki yang barokah. Kedua, kita mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Ketiga, kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah juga. Dan yang keempat, Allah ridhoi kita bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakati suratil Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wa niyati hibdil zahir wal batin wa nafsi wal auladi wal mali wad dini wad dunya wal akhirah. Saulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق سورة الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم افتح لنا علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا حلالا مباركة وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali ke Kak Vina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ustadz Latif atas doa yang sudah kita panjatkan bersama. Baik hadirin sahabat fisabilillah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian kegiatan ngopi ngobrol perkara iman sahabat fisabilillah telah kita lalui bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, panitia dan sahabat fisabilillah yang telah meluangkan waktu dan hatinya untuk hadir dalam majelis ini. Semoga pertemuan ini tidak hanya berhenti malam ini, tetapi berlanjut dalam perubahan diri yang lebih baik. Tentunya saya selaku moderator Vino Alfian mohon undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu dalam lain acara. Terima kasih teman-teman semua.